Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini sampai dengan tanggal 8 Januari 2025 ini saya akan bagikan pengalaman saya dan juga pengalaman orang-orang yang sudah gagal bayar di pinjaman daring ini. Ternyata tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah. Jadi buat kalian yang penasaran pinjaman daring apa saja yang ternyata tidak mendatangkan DC lapangan atau bill kolektor ke rumah nasabahnya, silakan kalian boleh simak videonya sampai selesai. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi dan tidak akan menjadikan ketakutan lagi buat kawan-kawan yang saat ini mungkin sudah gagal bayar di pinjaman daring ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih selalu setia menantikan video yang saya publikasikan setiap harinya, selalu setia mensupport channel ini, dan selalu memberikan dukungan pada channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kalian dimudahkan, semoga segala sesuatu yang kalian cita-citakan saat ini tercapai dan diberi solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih memutuskan galbay. Ternyata kalian pasti tahu setelah galbay hidup kalian lebih baik dibandingkan ketika kalian masih merawat pinjol, masih membayar pinjol, bela-belain gadai aset, bela-belain gadai barang-barang kalian. Itu ternyata bukanlah solusi. Gagal bayar adalah solusi terbaik untuk melepaskan diri dari jeratan utang pinjaman online. Oke, ada beberapa pinjaman daring besar yang mana ketika saya galbay di pinjaman daring ini dan kawan-kawan saya juga sama galbay di pinjaman daring ini, sampai ada yang 3 tahun galbay, 2 tahun galbay, tidak pernah ada bill kolektor atau DC lapangan yang datang ke rumah. Walaupun di saat sebelum-sebelumnya banyak nasabah yang ketakutan, cemas ketika akan didatangi DC lapangan karena selalu membaca setiap penagihan yang dikirimkan oleh DC tersebut, yang mana kata-katanya selalu mencantumkan kami akan mendatangkan DC lapangan, membawa RT RW, membawa polisi, meminta pendampingan kepala desa dan sebagainya. Itu hanyalah sebuah strategi ternyata dari DC pinjol tersebut agar tercipta ketakutan, tercipta kepanikan, dan akhirnya nasabah itu melakukan pembayaran dengan cara apapun karena takut didatangi DC lapangan. Dan setelah ditelusuri, ketakutan didatangi DC lapangan tersebut sebenarnya karena takut utangnya diketahui, karena dia itu tidak jujur pada dirinya, tidak jujur pada pasangannya, tidak jujur pada keluarganya, sehingga takut utangnya diketahui dan akhirnya bela-belain mempertahankan pinjol, membayar utang pinjol karena takut didatangi DC lapangan. Oke ya teman-teman, ini adalah beberapa pinjaman daring besar OJK yang mana ketika ada yang galbay 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tidak pernah ada bill kolektor atau DC lapangan yang datang ke rumah. Yang pertama adalah Dana Rupiah. Dana Rupiah merupakan pinjaman daring OJK dan tidak ada DC lapangan yang datang ke rumah ketika galbay 3 tahun. Lalu yang kedua ada Uangmi, pinjaman daring OJK juga, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Rupiah Cepat, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah ketika nasabah itu sudah galbay 3 tahun. Lalu ada Easy Cash. Nah, Easy Cash juga pinjaman daring yang tidak ada DC lapangan nagih ke rumah. Selanjutnya ada Uatas. Nah, Uatas juga pinjaman daring yang tidak ada DC lapangan nagih ke rumah. Selanjutnya ada Klik Kami. Nah, Klik Kami juga pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu ada Pinjam You. Nah, Pinjam You juga pinjaman daring yang tidak ada DC lapangan nagih ke rumah. Selanjutnya ada Pinjam Duit. Nah, Pinjam Duit juga pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu ada selanjutnya Pin Plus. Nah, Pin Plus juga pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu ada Pinjam Gampang. Nah, Pinjam Gampang adalah pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Selanjutnya ada Uku juga pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada 360 Kredi, pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan nagih ke rumah.
Selanjutnya ada Ipoji. Nah, Ipoji juga pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Bantu Saku. Nah, Bantu Saku juga pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan nagih ke rumah. Lalu selanjutnya ada Kredito. Nah, Kredito juga pinjaman daring OJK, tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Nah, itulah teman-teman beberapa pinjaman daring OJK yang sampai galbay 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun itu tidak ada DC lapangan yang nagih ke rumah. Jadi buat kawan-kawan yang sama-sama galbay di pinjol tadi atau di pinjaman daring tadi, tidak usah panik ya. Kalian tidak perlu memikirkan DC lapangan karena ternyata DC lapangan itu hanyalah sebuah ketakutan di mindset kalian saja. Ketika DC lapangan datang ke rumah ya, dia itu ternyata tidak segalak yang ada di penagihan WhatsApp atau email ya. Kalian pasti tahulah penagihan yang dikirimkan melalui WhatsApp, melalui email, melalui SMS itu luar biasa kasar, apalagi yang tidak menyebutkan nama aplikasinya. Ternyata setelah dipelajari, penagihan-penagihan dari DC Pinjol yang tidak menyebutkan nama aplikasinya, yang nomor handphonenya ganti-ganti itu dikirimkan secara otomatis dari sistem yang sudah terprogram. Jadi dia memilih misalkan 100 nasabah atau 200 nasabah yang gagal bayar, lalu dikirimkanlah penagihan yang sama, kata-katanya, kalimat-kalimat template yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga dalam satu kali ngirim kata-kata template itu bisa langsung ke 200 nasabah. Jadi kalian gak usah panik lagi ketika mendapatkan penagihan-penagihan yang luar biasa menakutkan. Itu hanyalah komputer atau program yang sudah disetting sedemikian rupa, tujuannya agar menciptakan kepanikan di diri kalian. Dan harapannya di saat melakukan penagihan broadcast seperti itu, di antara yang ditagih 200 orang atau 300 orang, mungkin ada beberapa orang yang ketakutan dan akhirnya melakukan pembayaran dengan berbagai cara. Tidak sedikit yang sampai jual aset, tidak sedikit menggadaikan barang-barang berharga, tujuannya karena mereka takut didatangi DC lapangan. Padahal faktanya DC lapangan kalaupun datang itu tidak semenakutkan penagihan yang dikirimkan melalui online ya. Jadi gak usah panik lagi mulai sekarang. Yang harus kalian lakukan adalah tetap fokus saja dengan aktivitas kalian sehari-hari. Jangan sampai karena masalah gagal bayar di pinjol kalian lebih terpuruk dengan cara kalian malas bekerja, malas beraktivitas. Pokoknya jangan sampai seperti itu. Tetap semangat beraktivitas, mencari nafkah, mencari rezeki, memperjuangkan hidup kalian sehari-hari minimal. Dengan seperti itu kalian masih tetap bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa memberi makan pada keluarga ya, dibandingkan dengan kalian hanya berdiam diri di rumah memikirkan hal-hal yang belum terjadi, memikirkan ketakutan dan kecemasan yang faktanya ternyata ketakutan tersebut sumbernya dari pikiran sekalian sendiri, padahal kenyataannya itu tidak ada ya. Itu hanyalah sebuah sugesti yang mungkin kalian karena terpengaruh kata-kata yang dikirimkan oleh DC Pinjol akhirnya tercipta kepanikan luar biasa dan membuat kalian males untuk ngapa-ngapain. Jangan sampai seperti itu ya. Tetap semangat saja, ingat ada Allah yang bisa kalian tempat bersandar dan kalian bisa memohon ampun, bisa memohon pertolongan Allah. Insya Allah jika kalian selalu berada di jalan Allah, hidup kalian akan lebih baik dibandingkan kalian hanya murung dan berdiam diri tanpa melakukan apapun. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.